Merdeka pertama kali digunakan pada tanggal 11 Februari tahun 2022 bersamaan dengan dimunculkan atau muncul episode itu jadi kan episode Merdeka Belajar itu kan episode ke-15 muncul itu kurikulum Merdeka dan PMM. Itu pernah dengar PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kemudian mulai tahun 2022, 2023 tahun ajaran ini itu sudah dilaksanakan di jenjang TK, SD, SMP sampai dengan SMA. So dilaksanakan. Tapi memang ada yang belum bisa. Ada yang sudah dilaksanakan. Memang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan itu. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, lebih sederhana, fleksibel untuk bisa mendukung tercapainya atau berkurangnya meminimal ini learning loss ya akibat pandemi. Selain itu juga kurikulum Merdeka juga untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Memang di masa pandemi itu orang tertinggal ya dengan negara lain. Baik di bidang literasi maupun numerasi. Orang tertinggal. Ya karena itu ya maka banyak upaya yang dilakukan oleh menteri termasuk ini meluncurkan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian nanti akan mengenal istilah IKM. Ya, IKM. IKM itu adalah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu bagaimana orang mau implementasikan di kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah, apakah di TK, di SD, SMP, SMA, SMK, itu harus diimplementasikan. Tapi bagaimana caranya orang mau implementasikan itu? Banyak cara sebenarnya mengimplementasikan. Jadi maksudnya kita mengimplementasikan, kita menerapkan, mengaplikasikan itu kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Nah, pilihan pertama itu masih menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum yang berlaku saat itu oleh sekolah dan. Tapi dia punya penerapan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas sudah menggunakan ini kurikulum Merdeka, sudah menggunakan seperti itu. Jadi memang masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi bagaimana orang melaksanakan pembelajaran selalu mengingat bahwa anak sebagai pusat belajar. Pembelajaran bersifat pada murid, berorientasi pada murid, dan tentu bermanfaat pada murid. Jadi bukan lagi itu guru sebagai yang terbilang tadi pusat, bukan teacher center, tapi murid. Guru sebenarnya di kurikulum Merdeka ini cuma sebagai fasilitator untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu guru cuma sebagai apa? Menuntun, kan? Menuntun semua minat bakat dari murid supaya orang ke depan bisa menemukan kebahagiaan. Yaitu menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan. Nah, perangkat ajar itu termasuk RPP, termasuk modul, itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi di mana orang ambil itu yang saya bilang tadi? Ini yang pemerintah yang Nadiem Mendagri keluar itu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Masuk di situ. Tapi mau masuk di situ bukan pakai sembarang email, bukan email yang, tapi menggunakan email belajar ID. Entah punya atau enggak. Belum, mesti harus buat. Tapi semua yang masuk di Dapodik, dia jadi semua guru atau pegawai yang masuk di terdaftar di Dapodik, dia pasti mau keluar dia punya email belajar ID. Tinggal meminta Pak Operator, kemudian mau diaktifkan. Iya. Dan dia punya perangkat, dia punya modul, itu semua dibuat oleh sekolah.
Jadi sudah bukan lagi menggunakan yang disiapkan oleh pemerintah, tapi dibuat oleh sekolah itu sendiri. Nah itu dia punya beda, no? Jadi tapi karena memang secara perlahan-lahan pemerintah mengharapkan secara bertahap sekolah akan bikin keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas. Jadi sebelum, karena ini tahun ajaran baru, toh? Iya. Tahun ajaran baru, sebelum mulai seluruh kegiatan belajar, orang bikin kesepakatan dengan anak-anak. Nah, bagaimana caranya itu? Orang minta pendapat usul dari anak-anak. Sebaiknya bagaimana tuh kegiatan belajar mengajar? Iya. Bagaimana? Toh? Jadi guru tak usah marah kalau anak bilang sebaiknya guru begini. Nah, toh itu nanti ada yang tulis, bikin perjanjian, bikin macam baliho tempel. Terbantar di bawah, semua anak-anak tanda tangan. Jadi kalau ada yang anak-anak yang melanggar, ini trofi kesepakatan, keyakinan, dulu sekarang jadi keyakinan, ada tanda tangan. Jadi anak mudah untuk berubah, perubahan. Iya. Terus lagi boleh menerapkan itu ke pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana itu, Pak? Ini kalau orang bisa belajar belum. Jadi iyo, jadi itu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memfasilitasi anak belajar sesuai dengan orang punya dompe keinginan, dompe bakat, minat, dompe keinginan. Makanya guru sebagai fasilitator menyiapkan segala sesuatu yang anak perlukan. Nah, misalnya di kelas sebentar kan pasti banyak ada berapa minat tuh. Nah, ketika hari yang sama untuk minta beda-beda, berusaha tetap orang itu fasilitasi. Apalagi murid lumayan tuh, bicara belasan lah. Kong cewek 3 minta ini. Nggak masalah. Bagaimana kira-kira? Makanya kan guru-guru kan sebelum itu ada istilah identifikasi kebutuhan murid. Ini dia itu anak kebutuhan. Orang identifikasi ini. Dia suka belajar dengan apa? Fasilitasi. Kita selalu kita bikin begini. Jadi kita siapkan selain buku pelajaran kita siapkan toh. Kemudian kita siapkan materi poster. Kemudian kita juga siapkan materi PowerPoint. Ada yang dalam bentuk PDF, ada yang juga dalam bentuk Word, ada dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Apakah video lewat YouTube atau video yang lain? Kemudian saya siapkan juga media yang ada. Nah, kita backing kegiatan belajar. Ketika kita mengajar kita rekam. Jadi kita rekam. Kemudian hasil rekam itu kita upload di YouTube. Kemudian itu kita kirimkan lagi ke anak-anak. Orang lebih suka. Orang lihat di YouTube. Lebih suka belajar. Jadi orang memfasilitasi anak sesuai dengan dorang masa sekarang kan so banyak di gadget toh internet. Jadi jangan tuan lagi kembali di tapi ada yang masih suka kan belajar situ, orang fasilitasi. Kalau di TK dulu begitu seperti itu. Minat bakat anak-anak musuhi dulu pada petapa minat. Iya. Nah, itu dulu begitu. Malah dulu jadi istilah area itu tadi. Ada sudut ini. Sudut kalau TK ada balok, ada bola-bola, ada apa lagi? Guru tinggal mengawasi. Apa saja susun-susun itu. Jadi anak bakat di mana? Orang dapat lihat di pembelajaran. Kalau dulu kan orang sistem belajar, orang menjelaskan anak paksa mesti dengan orang udah jelaskan ini. Sekarang kan tuh media sumber belajar itu bukan cuma guru. Sumber belajar kan luar biasa, dari internet, dari buku, dari macam-macam. Internet juga semacam-macam dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk teks. Jadi guru ini sudah berinya. Berarti Pak dari kesimpulan intinya ketika terang kasih soal contoh sambil belajar. Orang nggak bisa paksakan hari itu anak itu mesti bisa jawab dari hasil itu. Kalau di hari itu memang rupanya dia nak sampai tapi tidak mampu jawab. Makanya kan di kurikulum Merdeka lepas saja istirahat pulang. Iya. Makanya di kurikulum Merdeka kan sudah menilai seperti itu. Iya. Banyak menilai hasil akhir. Tapi DP proses belajar dari awal sampai selesai. Sebenarnya di kurikulum Merdeka sudah pakai itu ujian tengah semester, ujian semester. Iya. Sudah sebenarnya.
Karena terus lihat di proses. Jadi sudah jadi ukuran kok kalau Nyata biarpun jadi itu ukuran, iya. berjalan sudah jadi ukuran itu kan. Ternyata begitu. Karena Pak biasanya banyak orang dapati ada yang memang dia unggul di praktek, Iya. dia lambat di materi. Banyak sekali orang dapat, apalagi anak laki-laki. Orang lebih suka praktek. Markuman kalau praktek dia lebih unggul. Kalau materi ya mau paksakan pun biar mau tumuil pun dong bilang memang. Iya. Jadi begitu dong. Itu DP garis besar no, berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dengan DP berkaitan dengan berbagai praktek baik. Jadi saya bilang tadi, jadi berbagai praktek baik itu bisa dalam bentuk orang bercerita, komunikasi, toh, berkolaborasi dengan teman-teman. Tapi boleh juga dalam bentuk orang share ke orang lain berkaitan dengan video dan cerita praktek baik. Video dan cerita praktek baik. Nah, yang saya mau sampaikan ini karena kita